lagi sama Miss Rati. Iya. Nggak apa-apa. Kan tadi udah janji tuh di video sebelumnya kita akan belajar bahasa Inggris lagi sama Miss Rati. Jadi kita Iya. ngelanjutin yang tadi nih Miss. Iya. Aku masih ada satu materi yang masih penasaran nih sama bahasa Inggris gitu kan. Tadi kita udah belajar present tense di video Iya. sebelumnya. Present tense. Ya, ini juga Simple masih- present tense ya iya. tadi ya. Dan ini nggak akan jauh-jauh. Aku pengen nanya sama Miss penggunaan have sama has. Nah, kayak Penggunaan gitu. have sama has. Nah, biasanya itu suka ketuker-tuker juga tuh Miss. Iya, Kapan betul. nggunain have, kapan nggunain has gitu. Memang sih kadang-kadang suka agak bingung ya. Iya. Iya, kemudian have dan has yang dibahas tuh sebenarnya yang mana? Kadang-kadang kan ada macam-macam tuh artinya. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan bahas kayaknya yang artinya mempunyai itu kan ya? Iya, karena biar nyambung sama video kita yang sebelumnya. Iya, Nah, masih tentang tentang temanya present present tense. Ya, tense. asik kalau gitu. Oke. Udah, kita mulai aja ya Miss belajarnya. Iya. Nah, hari ini berarti kita akan belajar penggunaan have atau has ya, yang artinya Punyai. mempunyai. Oke. Nah, karena di sini kita pakainya have dan has yang artinya mempunyai, biasanya kan memang di simple present tuh. Tetap kita buat kalimat-kalimatnya biasanya dalam bentuk yang positif dulu ya, supaya dari yang paling mudah dulu kita bikin yang positif. Oke. Nah, seperti biasa di bagian awal ada subjeknya, kemudian ditambah dengan have atau has, lalu diikuti dengan kayak komplemennya atau pelengkapnya yang lainnya, bisa juga objek ya. Oke. Nah, di sini penggunaan have dan has-nya itu tergantung dari apa? Subjeknya lagi Iya, berarti. Oh, oke. betul. Have itu untuk subjeknya apa aja ya? Apa aja ya? Masih ingat nggak yang waktu itu kita jadiin apa ya? Apa ya? Kayak Keywordnya? Keywordnya Bentar. apa ya? Ayu Dewi nggak suka es. Berarti kalau have nggak ada esnya, berarti Iya. kita ingatnya Ayu Dewi. Gitu. Berarti ini pakai subjeknya I, you, they, dan we. gitu. Oke. Ya. Untuk has berarti untuk subjeknya She, it. he, she, dan it. Oke. Gitu. Pokoknya apapun kalau kita lagi belajar simple present tense, ingatnya Ayu Dewi nggak suka es gitu aja ya. Oke. Jadi belajar have sama has pun, lihat aja yang ada esnya berarti itu bukan Ayu Dewi gitu ya. Untuk subjeknya he, she, it kalau yang Oke. has itu. Oke, kalau gitu. Oke. Terus gimana Nah, Miss? kita coba buat kalimatnya ya. Oke. Gimana ya? Aku punya novel baru. Gimana tuh kalimatnya? I I. berarti pakai have tuh. Iya. Iya dong. Kan Ayu Dewi tidak suka es. Iya. I have have new novel. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya. Coba kita buat yang pakai has. Apa ya? Rina, boleh kan pakai nama ya? Boleh. Rina Has has a cat. a cat. Oke. Jadi dia punya kucing. Oke, gitu ya. Di sini kenapa kita pakai has? Ya, karena di sini subjeknya Rina. Rina. Rina itu sama dengan She. she. Gitu. Oke. Iya. Ini untuk yang kalimat positif Positifnya, gitu. Berarti kalau gitu. gitu ada kalimat negatifnya dong, Miss. Ada. Oke. Nah, untuk kalimat negatifnya sebelah sini ya. Oke. Kalimat negatif seperti biasa subjeknya dulu, kemudian ada don't dan doesn't, diikuti dengan have. Ya, karena di sini verb 1 kan harusnya. Oke. Jadi di sini pakainya have. Kemudian di sini bisa dilanjutkan dengan komplement pelengkapnya atau pakai objek juga boleh. Oh gitu. Jadi tetap ya. Jadi kalau have sama has itu verb satunya tetap have. Iya. Jadi ketika kita pakai di Kalimat yang negatif, pasti yang dipakainya itu have. Gak mungkin has dipakai ya. Kayak nggak gitu. mungkin. Oh, karena ya udah diwakilin sama don't sama doesn't-nya gitu ya. Oke, kalau gitu. Gitu. Jadi tetap pokoknya have. kalau di sini doesn't ya. Iya. Sini udah ada S-nya tuh, jadi nggak usah Iya. sini nggak usah ada S lagi. Soalnya
pasti adik-adik mungkin ada yang masih bingung tuh Iya, kadang-kadang memang suka keliru gitu. Suka ada yang masih nggunain doesn't has gitu. Karena yang penting subjeknya gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu kan. Yang penting subjeknya gitu. Kadang-kadang memang di soal pilihan ganda tuh suka ada jebakan kayak gitu. Oh, nah berarti harus diperhatiin juga penggunaan have sama has-nya. gitu. Iya, betul. Berarti gimana kalau kita kasih contoh kalimat deh, Miss? Boleh, dari sini aja kita ubah ke negatif. Boleh. Lebih gampang ya? Boleh. Gimana nih? Berarti kalau I have new novel, berarti you don't have. Boleh nggak pakai you? Kalau boleh. Oke. Iya. You don't have new novel. novel. Karena kan yang punya I. Boleh. Next. Berarti you don't have. Jadi don't have ya, pasti don't have. Pakai have ya, di sini harus verb satu. Oke. Berarti selanjutnya dari sini. Boleh. Siapa ya? Temennya. Rini. Ya, boleh. Berarti kalau Rini pakainya doesn't ya, Miss? Iya. Doesn't have. Oke. Tuh. Oh, jadi meskipun kita pakai doesn't tetap harus diikutin sama have karena udah diwakilin sama doesn't-nya ya. Iya. Tetap harus verb satu. Balik lagi ke video sebelumnya kita udah ngejelasin tentang penggunaan kalimat negatif ketika ada don't sama doesn't. Kayak gitu ya? Oke, kalau gitu. Habis ini kalau belajar have sama has apakah ini aja atau gimana, Miss? Ada juga biasanya kalimat tanyanya. Kalimat tanya, gitu. Kalimat tanyanya berarti kayak gimana, Miss? Nah, kayak misalnya kita nanya, kamu punya buku baru? Kayak gitu kan ya? Kan kalau misalnya kita nanya kan kayak gitu, kamu punya HP baru? Oh iya. Bisa kayak gitu-gitu kan? Oh, berarti ini buat yang kepo bisa ya? kamu punya gitu ya? Gitu. Tanyanya gitu, oke. Nah, di sini aja kita buat kalimat tanya. Oke, kalimat tanyanya di bagian awal pakai do atau does. Oh, do atau does. Oke. Subjeknya. Oke. Kemudian verb satu dilanjutkan dengan komplement atau objeknya. Jangan lupa pakai tanda tanya. Gitu. Berarti kalau pakai have berarti verb satunya tinggal pakai have aja kayak gitu. Gitu. Oh iya. Kita langsung aja tulisnya di sini have ya. Boleh. Biar nggak bingung. Iya. Oke, berarti lagi-lagi ada do sama das nih. Balik lagi, Ayu Dewi nggak suka S. Iya, yang suka S siapa? Si it berarti. Berarti ingat lagi aja subjeknya gitu ya. Iya, itu yang paling gampang sih biasanya. Oke. Yuk, gimana? Kalimatnya tadi apa ya? Kata Miss, kamu punya buku baru gitu ya? Oh, boleh. Berarti kalau kamu itu you pakai do ya, Miss? Nah, ini baru dek nih. Atau das nih. Pakai do. Pakai do. Do you have new book begitu ya berarti? Iya. Oke. Jadi tetap aja meskipun dia kalimat tanya pakainya have gitu ya. Iya. Depannya yang beda tergantung subjeknya nanti. Iya, jadi kita pakai do di sini ya. Karena subjeknya you. Gitu. Karena subjeknya you ini jadi kita pakainya do. Oke. Next, kita coba pakai yang das ya. Das. Apa Miss? Coba ada nggak Miss? Does your father, misalnya gitu ya. Kenapa your father pakainya das ya? Nah, ayo loh. Kenapa loh? Does your father have apa ya? A car? Boleh. Maybe. Oh, nanyanya langsung mobil ya. Kepo banget sih. Kepo banget, iya. Terus? Nah, kenapa nih your father pakainya does? Your father, berarti kalau kita balikin ke subjek yang he, she, it bisa diubah dong, Miss. Ini jadi kan apa? Your he berarti ya? He, iya betul. Oh, oke. Gitu. Nah, kadang-kadang ini suka agak bingung juga sih. Jadi memang kita harus lihat dulu nih subjeknya. Subjeknya tuh bisa kita ganti dengan jenis subjek yang biasanya dalam bahasa Inggris itu kan I, you, they, we, he, she, it. Nah, jadi ini tuh bisa kita lihat dulu bisa diganti dengan apa. Gitu. Baru nanti kita bisa tentukan pakainya do atau does. Oke. Jadi selain nama bisa juga kayak gitu ya. Your father, your mother gitu. Berarti kalau your friends karena banyak bisa pakai they gitu ya. Oke, kalau gitu. Jadi nanti kalau they pakainya do kan? Do, gitu.
Oke, berarti kalau penggunaan have sama has sebenarnya masih banyak ya kalau dalam bahasa Inggris tuh kalau have sama has itu ya, selain yang artinya mempunyai, sebenarnya masih banyak yang lain juga. Ada yang artinya sudah gitu. Okay. Tapi nanti itu biasanya dipelajari di next level ya. Ini kan biasanya kalau materi have dan has yang simple ini biasanya untuk siswa SD ya. SD iya, biasanya suka SD sekarang tuh kan ada yang beberapa udah emang belajar bahasa Inggris. Karena emang awalnya tuh suka belajar have sama has dulu dari present tense-nya gitu, biar bisa nge-describe apa gitu. Biasanya aku punya apa di rumah kayak gitu gitu. Jadi sukanya pakai have sama has. Jadi sekali lagi kalau penggunaan have sama has ini tergantung dari yang pertama subjeknya dulu. Betul, subjeknya harus diperhatikan banget tuh. Iya, berarti yang Ayu Dewi nggak suka S itu aku jadi ingat loh, Miss. Iya. Ayu Dewi nggak suka S. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang lagi nonton juga kalau mau ngafalin buat subjek mana sih yang pakai S, mana yang enggak gitu ya. Ya udah, yang penting Ayu Dewi nggak suka S gitu aja. Gitu aja biar gampang. Ayu Dewi nggak suka S itu. Iya. Terus kalau pakai have sama S itu udah verb kan, berarti tinggal ditambahin komplement aja kayak gitu. Kalau yang untuk negatifnya berarti depannya pakai don't sama doesn't, berarti tergantung dari subjeknya lagi juga. Tetap tapi setelah kata itu have-nya yang dipakai ya, has-nya langsung verb satu aja ya, yang original. Original betul. Jadi kalau have sama has original mana ya have gitu ya, Miss ya. Gitu. Begitupun untuk yang tanda tanya. Tanda tanya juga tetap pakai have kayak gitu. Jadi lihat juga subjeknya. Lagi-lagi kita sebenarnya kalau belajar tenses itu harus diperhatiin subjek ya, Miss ya. Yang kebanyakan sih gitu. Jadi memang nanti ada yang memperhatikan subjek, terus nanti ada keterangan waktu juga gitu. Iya betul. Terus setelah itu verbnya yang ganti-ganti tadi ya. Oke, mungkin nanti di next video ketemu sama Miss Rati lagi, sama aku lagi. Gak masalah kan, Miss. Nanti kita belajar lagi gitu kan. Siapa tahu mungkin sama Miss yang lain atau Mister yang lain juga nggak apa-apa. Nanti pokoknya di sini kita niatnya berbagi ilmu, mudah-mudahan sharing ya. Betul. Sharing. Jadi mudah-mudahan bermanfaat juga buat adik-adik yang nonton. Buat Miss juga makasih banget. Lagi-lagi aku makasih lagi. Senang loh bisa datang di sini berbagi ilmu gitu ya buat sobat privat. Ya, betul. Kita sebutnya sobat privat gitu ya. Jadi kita udah tadi di video sebelumnya, kalau yang belum nonton boleh diklik dulu video yang sebelumnya juga, yang kita belajar simple present tense. Terus sekarang udah belajar have sama has. Semoga bermanfaat, dan kalau yang suka video ini tolong like-nya. Like. Komen juga di bawah boleh. Tadi kan udah dikasih tuh beberapa contoh kalimat. Adik-adik juga boleh. Boleh ya bikin contoh kalimatnya juga ya. Betul. Biar ramein aja kolom komentar kita, biar bener gak sih kalimatnya kayak gini, bener gak sih kalimatnya gini. Langsung diaplikasikan cara buat kalimatnya ya. Betul. Jadi belajarnya kita dapat gitu ya, biar langsung aja gitu. Apa namanya tuh kirim aja langsung di kolom komentar. Langsung ketik-ketik aja. Betul. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe ya guys. Di subscribe, terus dinyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video yang kita share selanjutnya. Oke, kalau gitu Miss Rati makasih banyak lagi. Aku lagi-lagi benar-benar ngucapin makasih buat hari ini. Kita udah belajar sharing ilmu bahasa Inggrisnya tentang simple present time. Mudah-mudahan next video mungkin nanti ketemu Miss Rati lagi, siapa yang tahu ya. Oke, kalau gitu kita say goodbye sama sobat privat yang lagi nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.